Gue yang punya duit, lo yang butuh, gitu kan. Lo mau kerja di sini, gue suruh. Lo nggak mau kerja di sini, ya terserah lo. Halo, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda dalam Serajum Live. Serajum atau Senin, Rabu, Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode 270 yang akan membahas tentang human centered. Izinkan saya menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu agar supaya Anda semua lebih terbantu dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Oke, sudah terlihatkah? Ya, sudah ada human centered. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai. Siap? Kita mulai ya. Oke, if the future is capability focus, then the future is human centered too. Jadi jika masa akan datang itu fokusnya adalah tentang kapabilitas, maka masa akan datang itu harusnya human centered. Ya, jika masa depan berfokus pada kemampuan, maka masa depan juga akan berpusat kepada manusia karena yang punya kemampuan bukan siapa-siapa melainkan manusia. Baik, kita akan mulai. The Inclusive Human Centered Leaders. Wah, ini agak sedikit berat ya, nggak apa-apa lah berat-berat sedikit. Ya, artikelnya kami ambil dari ini Chief Learning Officer ya tentang The Inclusive Human Centered Leader. Mari kita masuk ke materi. Sebelumnya kita iklan dulu. Ya, materi ini direkam dan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe dan jangan lupa pencet bel. Ya, jangan lupa juga tulis komen, kasih jempol, ya, sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. The Inclusive Human Centered Leader itu apa sih? Kepemimpinan inklusif adalah kemampuan yang membedakan seorang pemimpin yang baik dari pemimpin yang hebat. Wah, serem tau. Inklusivitas menghasilkan rasa memiliki yang kuat, yang mengarah pada keterlibatan yang tinggi dan hasil bisnis yang lebih baik secara nyata. Jadi kuncinya jelas, rasa memiliki yang kuat, mengarah pada keterlibatan involvement yang lebih tinggi, higher involvement, dan hasil bisnis yang lebih baik, bukan cuma sekedar harapan, melainkan sebuah niatan. Penelitian dari Pak Hendrik dan Struggles mengungkapkan bahwa karakteristik pemimpin yang paling inklusif adalah sebagai berikut. Ya, jadi balik lagi nih, sudut pandangnya adalah kepada pemimpin. Dia satu adalah value individuality. Jadi nanti kita akan jelas ya. Terus kemudian dua, create a sense of belonging. Jadi memberikan nilai kepada keunikan individu, menciptakan rasa memiliki, dan yang nomor tiga ada build deep purpose and engagement, dan membangun purpose yang dalam dan juga engagement yang dalam. Ya, kita akan coba lihat. Mari kita bahas secara singkat karena acara ini tidak untuk berpanjang-panjang tentu saja ya. Value individuality, apakah itu? Memimpin dengan cara menghargai dan memanfaatkan semua bakat, termasuk bakat yang beragam. Jadi orang-orang itu punya bakat apa? Ya, kita pimpin berdasarkan kita hargai dan kita manfaatkan. Seorang yang berani mencari perspektif baru, membentuk hubungan yang kuat dengan beragam individu, dan bermain dengan kekuatan beragam daripada anggota tim. Gampang atau susah? Ini tidak mudah. Saya nggak bilang susah ya, sebetulnya tidak mudah. Kenapa? Ini butuh usaha ekstra kan, mencari perspektif baru, membentuk hubungan yang beragam dengan individu, dan bermain dengan kekuatan beragam anggota timnya. Dibutuhkan extra effort, tetapi ini adalah bagian daripada investasi sebetulnya. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita punya anak buah nanti yang berbeda, atau calon leader yang berbeda dengan kalau kita hanya melakukan biasa saja. Nah, pemimpin yang menghargai individualitas, berhati-hati untuk fokus pada pengembangan orang lain. Jadi mana yang mau dikembangin, dan menyadari bahwa mereka sendiri selalu memiliki sesuatu
untuk dipelajari. Ya, jadi kalau Anda berpikir-pikir, waduh gue rugi ya waktu gue habis buat ini, buat itu, jangan salah. Pada saat Anda fokus melakukan usaha tertentu untuk orang lain, maka Anda juga sebetulnya belajar juga dari orang lain, even itu adalah anak buah gitu, bahkan kalau itu baru pertama kali masuk. Ya, semuanya memperkaya diri kita. Ya, nomor 2 adalah meng-create a sense of belonging. Pemimpin harus menumbuhkan jadi rasa memiliki ya. Nanti dari rasa memiliki nanti akan muncul namanya rasa bertanggung jawab. Ya. Nah, ini kalau kita itu cuma sekedar memimpin orang kerjanya cuma transaksional mencari gaji, maka boro-boro dapat sense of belonging. Tidak ada sense of belonging itu, tidak muncul ya. Dia akan hitung bahwa kalau belum jam kerjanya dia belum mulai kerja, kalau udah jam kerjanya dia sudah akan pergi. Ya, kalau dia disuruh kerja lain dia akan minta tambahan barangkali ya. Dan kalau ada apa-apa ya bukan urusan gue gitu ya. Itu contoh yang tidak punya sense of belonging dan akhirnya berakhir dengan tidak punya sense of responsibility. Pemimpin harus menumbuhkan lingkungan yang aman secara psikologis. Aman secara psikologis. Ya, yang mengilhami bawahannya untuk mengungkapkan pola, mengungkapkan pikiran dan ide mereka sehingga mendorong eksperimen dan juga pembelajaran. Nah, aman secara psikologis ini dibutuhkan banget sebetulnya. Tapi banyak pemimpin yang merasa atau owners, pemilik bisnis yang merasa bahwa gue yang punya duit, lo yang butuh, gitu kan. Lo mau kerja di sini, gue suruh. Lo nggak mau kerja di sini, ya terserah lo. Mau keluar sana juga nggak apa-apa. Masih banyak butuh. Nah, kalau cara berpikirnya seperti ini, boro-boro menciptakan sense of belonging. Yang diciptakan adalah seorang karyawan subordinate yang bertransaksi dengan Anda. Ya, nah ini dikatakan create a sense of belonging adalah mereka yang akhirnya tidak hitung-hitungan. Ya, selain itu, karena pemimpin menjadi panutan kepekaan dan penghargaan terhadap perasaan orang lain, hal itu menunjukkan rasa hormat dan nilai bagi orang lain yang dapat memotivasi dan menginspirasi secara setara. Ya, abstrak ya, abstrak. Tapi pada saat Anda pikirkan dengan dalam, Anda akan tahu bahwa memang ini yang harus kita lakukan. Ya, di subjudul nomor 2 adalah create a sense of belonging. Nomor 3, build deep purpose and engagement. Pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi menarik yang membangun komitmen dalam organisasi. Ini kalau kita bicara soal visi menarik, tentu saja bukan mimpi yang jauh di mata, ya biarpun dekat di hati, gitu kan. Karena kalau visinya itu jauh di mata, menjadi masalah adalah orang-orang tadi tidak percaya juga. Nah, pada saat dia tidak percaya, kan masalah buat Anda. Ya, itu yang terjadi. Pemimpin yang secara sukarela, secara terbuka, rela juga mempertimbangkan sudut pandang yang mungkin bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Jadi tidak semuanya sesuai dengan pikiran kita. Dan kita tidak berusaha untuk memaksakan itu. Kalau Anda bisa dipengaruhi, kalau memang salah, dikatakan salah, tetapi bukan berarti terus kemudian Anda nggak mau mendengar orang lain. Pokoknya gue, gitu ya. Nah, kami pernah menghadapi klien yang seperti itu, ya, yang leadersnya aku yang paling benar, yang lain semua salah. Wah, itu jadi masalah besar sekali. Ya, kenapa masalah besar sekali? Bahkan kita tuh bicara kepada pemimpin aja susah. Lama-lama mereka bilang, oh, kok kamu berpihak kepada karyawan saya, padahal saya yang bayar. Waduh, gawat itu. Para pemimpin yang mau berkonsultasi dan melibatkan orang lain ketika merencanakan perubahan di masa akan datang. Jadi dilibatkan mereka agar menjadi bagian daripada perubahan, pendorong perubahan, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perubahan itu sendiri. Tindakan ini dapat membantu orang lain menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Ya, menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Dan pada akhirnya menciptakan energi dan tujuan dalam tim. Kalau yang semuanya itu punya makna dan tujuan, dan orang-orang yang punya makna dan tujuan tadi menyatu, akhirnya menjadi makna dan tujuan di dalam tim. As simple as that. Kelihatannya, tetapi usahanya tentu saja tidak mudah. Ya. Nah, di dalam artikel ini juga dibahas tentang skills versus capabilities. Banyak pemimpin mengandalkan keterampilan teknis dan kompetensi mereka sebagai dasar yang kuat untuk bekerja.
Saya nggak bilang bahwa keterampilan teknis dan kompetensi itu tidak penting, tetapi tidak cukup tentu saja. Namun banyak keterampilan bisa menjadi usang dengan adanya transformasi digital yang kini kecepatannya makin meningkat dikarenakan karena pandemi global. Ya, kita tahu sama-sama tahu ya bahwa ambil contoh yang sesederhana ini aja deh. Ya, penggunaan uang digital ya. Zaman dulu sudah ada. Betul, zaman dulu sudah ada. Orang dipaksa-paksa masih senang pakai uang yang fisik gitu kan. Sampai pandemi mulai, orang takut megang uang dari tempat orang lain atau orang tidak ketemu orang lain untuk melakukan transaksi, akhirnya itulah. Jadi pandemi global atau COVID ini menjadi katalisator untuk perubahan. Jadi sudah ada perubahan, diperkuat dengan adanya COVID sehingga perubahannya itu memaksa orang untuk melakukan. Nggak pernah kebayangkan orang belanja sayur tanpa megang sayurnya gitu ya. Nggak kebayangkan, kalau saya tuh tadinya seperti nggak kebayang belanja pakaian tanpa memegang bajunya. Ya, dulu harus dipegang dulu, enak nggak kainnya, saya suka nggak, kalau perlu nyoba dulu gitu kan. Sekarang pikir-pikir, udahlah beli dulu, nanti kalau misalnya katakan nggak cocok, tukar ke orang lain atau berikan kepada orang lain, kan gitu. Ya, bagi nanti kalau ada mekanisme boleh dikembalikan, lebih enak jauh. Ya, dan memang benar pandemi global, dan satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah setelah ini jangan berharap kemudian akan kembali. Mungkin kalau kejadian ini cuma seminggu atau 2 minggu, sebulan atau 2 bulan, ya, tapi ini sudah hampir 2 tahun. Ya, orang akhirnya menjadi terbiasa. Ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Ya ada beberapa nanti akan cenderung kembali, yaitu ngumpul dan sebagainya karena makhluk sosial ya. Tapi banyak hal yang misalnya kata transaksi dengan menggunakan uang digital, gitu ya, itu tidak akan kembali nantinya, akan berlanjut ya. Jadi bagi Anda yang berharap bahwa akan kembali, ini besok sampai harinya ketinggalan ya, jadi menjadi dinosaurus. Ya, ada kekhawatiran bahwa perkembangan pekerjaan di masa depan akan menghapus pekerjaan di berbagai tingkatan. Iya, iya dan tidak. Ya, artinya kalau Anda itu seperti aku masih seperti dulu atau kata lagunya, itu akan terjadi seperti itu. Tapi kalau Anda ikut berubah pun ya enggak. Pekerjaan manual dan berulang dengan otomatisasi, oh ya itu udah jelas ya. Enggak cuma sekarang, dari waktu itu satu dekade terakhir itu udah berasa sekali. Dan sedang diperdebatkan bahwa algoritma kecerdasan buatan, artificial intelligence, dapat menggantikan anggota dewan perusahaan atau CEO. Ya, bukannya tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka dengan adanya algoritma, dengan apa dan sebagainya, itu akhirnya bisa memutuskan sesuatu dengan berdasarkan data-data yang ada. Tentu saja datanya bukan data sedikit ya, data banyak. Pertanyaannya kemudian menjadi bagaimana Anda menciptakan budaya inklusif dalam organisasi selama periode perubahan tersebut. Nah, ada 7 komponen adalah di human centered leadership ya, yang dari buku The Leader's Secret Code ya. Bukan Da Vinci Code ya, bukan QR Code ya. Itu adalah adanya inclusivity, ada personal purpose, ada namanya vigilance, ada namanya curiosity, ada namanya humility, ada namanya empathy, dan ada namanya presence. Mari kita coba bahas satu persatu karena kita masih punya waktu 15 menit. Bahas yang secara singkat ya. Satu, inclusivity itu apa? Mengatasi kebutuhan akan kenyamanan interpersonal untuk mendorong perubahan organisasi dan sebagai gantinya berusaha untuk menangkap keberagaman pemikiran ya. Ya ini tidak mudah dalam pelaksanaannya, tetapi menjadi penting sekali. Oleh karena itu penting untuk Anda pelajari ya. Kami sedang bicara dengan satu perusahaan tentang inclusivity ini. Ya tentu saja apa yang dibicarakan nggak bisa dibicarakan di sini, ya, tapi ini menjadi penting sekali. Kini semakin banyak eksekutif yang berani dan proaktif mencari pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka sendiri, sehingga mereka dapat belajar secara bersamaan. Ya, kalau Anda termasuk jenis eksekutif atau owners yang pokoknya gue yang paling benar, maka ini menjadi tantangan yang amat sangat berat sekali. Ya. Terus 2, personal purpose. Ya.
memiliki North Star, ya, bintang di utara yang kuat dan didorong oleh nilai dalam landscape yang terus berubah. Kita tahu landscape itu tidak pernah berhenti, berubah terus. North Star tadi ya dapat diartikan sebagai pernyataan your personal mission, misi pribadi Anda. Ya, jadi orang yang bekerja dengan purpose ya punya makna menjadi berbeda. Vigilance ya berkemampuan untuk tetap waspada dan sangat ingin tahu untuk mendeteksi, merasakan, membuat dan bertindak berdasarkan tanda-tanda paling awal dari ancaman dan peluang. Kok begitu? Iya, kalau Anda belajar tentang peripheral vision, ini dibahas secara khusus bahwa kalau kita itu di situ diceritakan tentang did you see the gorilla gitu ya. Prinsip dasarnya adalah begini, kalau kita itu fokus lihat, maka kita akan, saya ketemu dengan Anda fokus, saya melihat Anda gitu kan, maka Anda akan jelas. Tapi pinggir-pinggirnya ini enggak jelas. Nah, yang ini namanya focal vision, yang pinggir-pinggir namanya peripheral vision. Sesuatu kita melihat vigilance ini, kita bicara tentang yang tidak begitu kelihatan. Yang tidak begitu kelihatan, itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Oke? Dan kalau kita bisa melihat itu dengan baik, maka kita lihat itu menjadi sebuah peluang. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu dengan baik, ini menjadi sebuah ancaman. Nah, bagi banyak orang istilah kepemimpinan ambidextrous mungkin umum karena para pemimpin berusaha untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasinya setiap waktu. Nah, tapi itu yang terjadi. Ya. Nah, nomor 4 bicara soal curiosity atau keingintahuan. Ya. Ada pepatah asing yang mengatakan curiosity kill the cats katanya gitu ya. Itu pepatah ya. Artinya tentu saja bukan keinginan tahu membunuh kucing itu enggak ya, tapi ada kiasan. Keinginan untuk menantang status quo, mengeksplorasi, menemukan dan belajar setidaknya pada tiga tingkat yaitu diri sendiri, orang lain dan untuk dunia. Ya, ini keingintahuan, curiosity. Ya, yang ditantang apa? Status quo, dan status quo yang enak itu juga bahaya. Banyak orang yang suka terjebak begitu, aduh enaknya begini gitu kan, itu berbahaya. Sama seperti waktu kami di Maestro merubah menjadi mendigitalkan, memvirtualkan acara, nggak enak. Kenapa? Wah, asik banget tuh kita itu dapat penghasilan besar dari pertemuan offline gitu kan. Terus kemudian kita mulai tawarkan ke klien bahwa klien Anda bisa mendapatkan 40% lebih murah kalau Anda mau mengkomunikasikan dengan digital. Dan ternyata sebagian klien mau, sebagian klien tidak mau. Ya, kalau sekarang sih semua klien mau. Ya, karena apa? Karena offline-nya yang bermasalah. Nomor 5 tentang dengan humility, kesadaran diri dan kemampuan untuk menghargai kelebihan dan kontribusi orang lain, serta terbuka terhadap ide dan umpan balik atas kinerja bawahannya. Gampang atau susah? Ya kalau orang udah terbiasa tuh, itu buat setiap hari-hari. Ya, tapi ada orang-orang yang tidak seperti ini. Ya, kemampuan untuk menghargai kelebihan dan kontribusi. Pada hari begini ya, yang kita kuasai itu sebetulnya sudah ketinggalan. Kalau kita mau belajar dari orang-orang yang belajar baru, memiliki kemampuan baru, kompetensi baru dan sebagainya, maka kita sebetulnya diuntungkan daripada kita belajar dari orang-orang yang cuma sekedar jadi kayak mesin atau hanya orang suruhan saja, sehingga kita tidak belajar banyak. Tapi tentu saja mindset-nya adalah belajar banyak bagi kita menjadi makin baik. Kalau belajar banyak terus orang bilang, "Bang, ngapain mesti belajar banyak, yang penting gaji banyak." Nah, itu akan berbeda. Empati. Ya. Empati itu pada dasarnya adalah menempatkan posisi kita kepada posisinya orang lain. Kalau aku jadi kamu, ya gitu ya. Nah, perwakilan dari introspeksi untuk menempatkan diri Anda pada posisinya orang lain. Nah, 7 adalah terkait dengan presence. Ya. Nah, besok ini kita akan ada, selain minggu depan akan bicara soal presencing ya, tapi ini antara present dan sensing ya, nanti kita akan bahas khusus tentang teori U ya. Manifestasi dan kombinasi karisma, kepercayaan diri, ketegasan, grativitas dan keselarasan terkadang
diam saja sudah cukup. Nah, tidak perlu banyak bicara, keberadaannya sudah demikian berarti. Nah, oke. Bagaimana leaders build an inclusive human-centered cultures? Ada 5 yang dibahas tentang purposeful leadership, personal change, broad engagement, systemic alignment, dan representation. Ya, kalau kita bicara soal purposive leadership, para pemimpin harus mengartikulasikan kisah yang menarik dan otentik tentang berpusat pada manusia penting bagi bisnis agar perilaku dan pola pikir yang diinginkan dapat diikuti oleh bawahannya. Ini kalimat yang 2 yang jangan lupa adalah 1, jangan terus kemudian mengagung-agungkan diri sendiri karena bikin sebel gitu kan. Ya, dan yang kedua adalah mengartikulasikan kisah yang menarik dan otentik. Jangan ngarang, kalaupun itu Anda dengar dari orang lain, katakan Anda mendengar dari orang lain, so dengan demikian Anda jadi dihargai oleh orang-orang yang Anda hadapi. Kalau kita bicara soal personal change, pemimpin harus sadar diri dan merangkul perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan untuk menunjukkan perilaku dan pola pikir yang diinginkan. Keinginan tahuan, kerendahan hati, dan empati dari pemimpin inklusif yang berusaha pada manusia memberikan landasan yang kuat untuk perubahan yang positif. Perubahan seperti kita tahu ada 2, positif dan negatif. Dan pada saat perubahan itu terjadi, kita ingin perubahannya adalah positif dan bukan negatif. Nah, ini menjadi penting sekali. Teman-teman semua, kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah nomor 3 tentang broad engagement, masa dan momentum diperlukan untuk mengalirkan perilaku dan pola pikir budaya inklusif yang berpusat pada manusia. Pusat adalah manusia. Hal ini membutuhkan pemimpin yang terlibat di seluruh tingkatan dan disiplin dalam organisasi untuk memperkuat norma-norma budaya yang membentuk pemikiran dan perilaku baru dalam organisasi. Sampai sini oke? Ya, biasanya kalau kelasnya kelas tatap muka atau kelas khusus, bukan kelas satu sisi begini, setiap poin saya beri kesempatan untuk bertanya. Tapi ini karena 30 menit, maka nanti bertanyanya kepada Mia. Oke? Siapa Mia? Nanti kita akan katakan setelah materinya selesai. Untuk menanamkan ada systemic alignment, ada menanamkan budaya dan norma baru dalam organisasi, para pemimpin harus memastikan bahwa semua sistem dan proses organisasi yang terkait dengan orang yang berkebutuhan budaya yang diinginkan. Masih terkait dengan poin nomor 5, ini melibatkan kerja aktif untuk menghilangkan bias atau bias dari sistem tersebut, sehingga kemajuan yang dicapai seputar keragaman, inklusi, dan kepemimpinan yang berpusat pada manusia tidak terhapus karena insentif, kebijakan atau policy, atau praktek yang tidak sesuai. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Ya, inklusivitas sejati membutuhkan tingkat keberagaman yang sesuai dengan aspirasi dan strategi bisnis. Faktor ini akan berbeda di setiap organisasi dan menuntut pemimpin untuk secara sengaja menarik, mengembangkan, dan mensponsori talenta, bakat yang beragam sehingga mereka mampu berkembang dalam organisasi. Sekali lagi, gampang atau susah? Susah. Tapi bisa atau enggak? Bisa. Ya. Keinginan dan kemampuan dan kemauan daripada pemimpin akan besar pengaruhnya. Nah, mau tahu proses lebih lanjutnya dengan mudah, maka Anda bisa tinggal ketemu sama si kontak Mia di 0858142121. Bilang sama Mia, bantuin dong untuk bicara tentang inclusivity, tentang sense of belonging dan sebagainya. Maka Mia akan dengan senang hati melakukan identifikasi terkait dengan kebutuhan Anda, dan kemudian kami akan menyusunkan materi yang khusus atau tailor-made untuk organisasi ataupun korporasi Anda. Nah, jangan lupa materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di akun YouTube Andoko Maestro yang merupakan akun edukasi. Nah, kalau Anda suka yang sifatnya inspirasi, Anda juga bisa
subscribe juga Maestro Channels yang merupakan kanal inspirasi. Nah, jangan lupa nyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda bila ada materi baru yang di-upload. Teman-teman semua, hari ini bahasanya tidak mudah, saya tahu, abstrak, saya tahu. Ya, waktu saya mau memilih topik ini juga sempat saya pertimbangkan, terlalu berat nggak ya untuk secara Zoom gitu kan, terlalu abstrak nggak ya untuk secara Zoom. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, tentu saja akan menjadi masalah gitu ya. Oleh karena itu, maka saya bawakan juga materi The Inclusive Human Centered Leaders. Ya, yang kuncinya adalah menghargai atau value individuality. Ini PR perusahaan banyak buat para leaders. Meng-create sense of belonging, rasa memilikinya, dan kemudian membangun tujuan yang dalam dan juga sekaligus engagement-nya. Ya, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan bawahan yang bukan cuma sekedar bekerja, melainkan dia bekerja dengan penuh makna, dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran di dalam korporasi kita. Ada 7 yang komponen yang penting, yaitu adanya The Leader Secret Code di buku ini, adalah adanya inclusivity, ada personal purpose, ada vigilance, ada curiosity, ada humility, ada empathy, dan ada presence. Ya, dan kemudian bagaimana seorang leaders dapat membangun an inclusive human-centered leaders, ada soal purposeful leadership, ada personal change, ada broad engagement, ada systemic alignment, dan ada representation. Masih bingung? Call me ya, 0858 1-nya 4 kali 2121. Mudah-mudahan materi hari ini setidaknya akan membawa kepada Anda kepada pemahaman tentang inclusive leaders, tentang human-centered leadership atau leaders, sehingga bisa membawa perubahan buat kita semua. Teman-teman semua, kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu ya dengan satu materi, dan di hari Jumat dengan satu film ya. Judul filmnya adalah New Year's Eve yang main 20 bintang ternama. Nanti kita akan belajar apa sih yang kita pelajari dari film itu. Teman-teman semua, terima kasih atas kesetiaan Anda sepanjang tahun ini. Sudah 2 tahun, sudah 2 tahun, sudah 90 bulan paling enggak ya. Sudah 90 bulan, 90 bulan. Kan 270 dibagi 3, 90 bulan itu kalau 1 bulannya 4 ya. Ya 90 minggu, 90 minggu ya. 90 minggu. 90 minggu berarti demikian lama ya. Oke, baik. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi di dalam kesempatan yang lain. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam secara jumlah. Terima kasih. Sampai jumpa.